Oke. Ya, pada hari ini kita masih mempelajari tentang materi teks tanggapan, di mana kompetisi dasar yang nanti akan kita pelajari di sini. Yang pertama itu 3.8 ya, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi di sini menjelaskan struktur teks tanggapan, kemudian menelaah unsur kebahasaan teks tanggapan, dan yang ketiga itu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Kemudian dari pelajaran yang nanti akan kita sama-sama bersama untuk mempelajarinya, yaitu ada tujuannya ya. Di sini tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL, maka diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan struktur teks tanggapan dengan tepat, kemudian kalian juga nanti mampu menelaah unsur kebahasaan teksnya, dan yang ketiga adalah nanti kalian diharapkan mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaannya. Ya. Nah, untuk struktur teks mungkin kemarin waktu pertemuan sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan materinya. Ada yang masih ingat tidak? Apa saja struktur teks tanggapan itu? Ada yang masih ingat? Ada konteks ya, Bu? Iya, ada konteks. Benar ya. Ada apa lagi? Deskripsi. Deskripsi. Ada lagi nggak? Satu lagi apa satunya lagi ya? Ya, satu lagi apa? Ayo, siapa yang bisa? Penilaian. Nah, iya. Jadi nanti kalian bisa bisa menjelaskan nanti struktur apa saja yang ada di dalam teks tanggapan ya. Iya, Bu. Sini Ibu sampaikan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa teks tanggapan itu artinya suatu sambutan ya atau ucapan ya yang disampaikan bisa berupa kritikan, komentar, ataupun juga berupa pujian ya. Jadi macam-macam cara orang itu memberikan pendapat atau sarannya. Kemudian nah ini yang tadi disampaikan oleh Mariani ya. Struktur teks tanggapan itu ada 3. Yang pertama itu Roro, yang pertama tadi apa, Ro? Ada konteks, Bu. Ada konteks. Kemudian, berarti benar ya yang disampaikan Mariani tadi ya. Iya, Bu. Konteks. Kemudian yang kedua itu ada deskripsi, dan yang ketiga adalah penilaian, Bu. Oke. Nah, untuk di dalam struktur yang pertama yang tadi disebutkan di sini kita bisa memberikan komentar atau tanggapan. Biasanya pasti kita akan Kita akan bertanya dulu apa yang mau kita tanggapi ya. Iya, Ya, Bu. Kita memberikan komentar kepada orang kalau kita tidak tahu apa yang mau dikomentari. Ya tidak?
Iya, betul, Bu. Iya, Ya, betul. Bu. Berarti kita harus tahu dulu apa yang mau kita berikan pendapat kita kepada orang, ya. Dimas ada Dimas? Dimas biasanya kalau memberikan pendapat kepada orang bisa tidak memberikan contoh kalimatnya seperti apa? Tanggapan Bu ya. Iya. Pernahkah? Kadang-kadang Bu. Kadang-kadang. Biasanya apa yang Dimas tanggapi biasanya? Mungkin biasanya Menanggapi Bu Guru. Menanggapi teman Bu. ya mengomentari kawannya ya Dimas ya. Ya Bu. Iya. Menanggapi di Facebook, Bu. Iya, di Facebook ya ataupun Pak Hari itu suka berkomentar itu Bu. Beliau netizen. oh iya. Iya, Bu. Ya. Jadi Pak Hari kalau mau berkomentar itu jangan sampai membuat orang merasa tersinggung ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalimat yang kita sampaikan juga harus Sopan. ya harus sopan ya. Jangan asal bicara dengan orang. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada orang itu membuat orang tersinggung. Ya, ya Iya. Mariani ya. Nanti Iya, Bu. dengan kawannya waktu kelompok jangan sesuka hati mengeluarkan kalimat ya atau berkata-kata yang tidak baik ya. Iya. Ya. Kemudian di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Berarti ini berhubungan dengan apa? Tempat dan waktu. Tempat dan waktu, Bu. Bila kita berbicara berarti kita harus tahu tempatnya atau Ya. waktu kita ya dengan Ya. siapa kita berbicara. Cara. Ya, harus tahu. Kan kalau bahasa itu kan ada yang bahasanya yang resmi, ada yang tidak resmi. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang, harus tahu situasi dan kondisi kita. Ya, oke. Kemudian kita bisa memberikan tanggapan tentang hal apa saja yang terjadi, misalnya di dalam bidang sosial ya, teknologi. Kita juga bisa mengomentari tentang budaya-budaya atau hasil karya seni orang lain ya. Di kelas kita, coba kalian perhatikan di kelas kita ini, ada gambar apa di dinding kelas kita? Gambar apa? Presiden, Gambar Bu. presiden dan wakil presiden, Bu. Gambar Presiden. Garuda, Bu. Gambar burung Garuda. Ya, ada gambar presiden, ada gambar wakilnya ada tidak? Ada, Ibu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Kemudian ada juga gambar burung Garuda ya. Nah, itu konteks ya namanya ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga kita harus memiliki pengetahuan yang baik untuk berbicara ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, untuk konteks ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita berlanjut ke yang struktur yang lain? Yang jenis peristiwa atau hal apa, sosial, teknologi, budaya, atau seni, maksudnya apa, Bu? Oke, biasanya dalam setiap kejadian itu kan macam-macam nih peristiwa yang terjadi. Bisa di dalam kehidupan lingkungan kita, yang namanya kita bersosialisasi berarti berhubungan dengan lingkungan kita ya. Nah, nanti di dalam peristiwa di dalam kehidupan lingkungan kita itu kan macam-macam ya, tentang kehidupan ya, untuk apa misalnya pergaulan, entah itu tentang
hubungan kita dengan masyarakat. Nah, jadi kalau nanti di dalam pelajaran kita, kalau misalnya nanti Ibu membuat suatu teks, nanti Ibu bisa pilih, bisa nanti teksnya tentang sosial, ya, bisa tentang teknologi, budaya, ataupun seni, teks bacaannya. Jadi kita bisa memilih yang mana, ya. Itu untuk Ya, teks. Bu. Nah, deskripsi. Struktur yang berikutnya adalah deskripsi. Di dalam deskripsi di sini mengandung pertanyaan apa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, ya. Nah, di antara kalian ada tidak yang bisa membuat suatu kalimat di dalamnya mengandung kata apa dan bagaimana? Ya, bantu Ibu. Yang terjadi saat ini kira-kira apa yang fenomena yang terjadi saat ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mariani. Buat kalimat ya, Bu. Ya, buat kalimat yang di dalamnya ada menyatakan apa atau bagaimana. Apakah akhir tahun ini sekolah libur? Seperti itu, Bu. Bisa mengandung pernyataan apa, ya? Apakah sekolah tahun ini libur? Ya, Bu. Ini ada lagi nih. Minta Pak Wawan. Bisa tidak Pak Wawan bantu Ibu buat contoh kalimat pertanyaan yang mengandung pernyataan bagaimana? Oh iya, lagi sibuk. Wawan lagi ke toilet, Bu. Wawan lagi ke toilet. Amini. Ya, Amini aja, Bu. Ya, Amini yang ada, ya. Amini gimana? Ibu. Ya. Ibu. Ya, silahkan Amini. Bantu Ibu buat contoh kalimat yang mengandung pernyataan bagaimana, ya, tentang suatu peristiwa yang terjadi. Seperti apa? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Seperti Contoh. itu, Ibu. Contohnya, ya, contoh kalimatnya. Ya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Peristiwanya apa? Peristiwa Tentang suatu peristiwa, ya. Bu, Sudah tidak? mungkin yang lain, Bu. Yang lain? Hari, Bu, hari. Ya, Hari. itu, Bu. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Hari, bisa minta buatkan kalimat tidak yang mengandung peristiwa, suatu peristiwa, buat contoh kalimat atau ada pengalaman hari yang pernah Hari alami dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya, Bu. Setelah bangun tidur, saya mandi, kemudian memakai baju lengkap, kemudian makan, terus ya diantar Bapak ke sekolah. Di perjalanan saya melihat suatu peristiwa, yaitu ada seorang anak kecil yang ditabrak oleh pengendara motor. Lukanya cukup parah, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Hari, ya. Ya, itu cerita peristiwa, ya, tentang kecelakaan, ya. Nah, seperti itu contohnya. Yang lain bisa nanti, ya, membuat contoh kalimat, ya, yang seperti itu, ya. Tapi peristiwanya bisa berbeda-beda, ya. Oke. Kemudian deskripsi ini juga memiliki gambaran, ya, atau sesuatu yang diciptakan atau dihasilkan. Nah, sesuatu yang dihasilkan berarti ada yang dibuat, ya. Nah, misalnya kalau orang menciptakan sesuatu, misalnya ada
tadi ada yang menyebutkan gambar burung Garuda. Itu hasil apa tidak? Hasil ciptaan Hasilnya, iya. hasilnya kan? Ya, Iya, itu Bu. hasilnya dari gambar. Bu. Iya, itu hasil, itu contohnya ya. Nah, Ya, Bu. ya, jadi untuk struktur teks tanggapan itu tadi ada 3 ya untuk teks kebahasaan. Kemudian dalam teks tanggapan juga ternyata mengandung unsur kaidah-kaidah kebahasaan ya. Si ini Erma, bisa bacakan Erma kaidah kebahasaan yang pertama dari teks tanggapan? Bisa, Bu. Ya, Kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. 1. Kalimat kompleks. Kaidah kebahasaan yang pertama dari teks tanggapan yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks pada dasarnya adalah kalimat yang identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat kompleks pada teks tanggapan biasanya memiliki 2 struktur dan 2 kata kerja atau verba, yang mana biasa digunakan untuk menjelaskan informasi atau tanggapan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sudah, Iya. Bu? Oke, terima kasih Irma. Ya, jadi unsur kebahasaan yang pertama itu adalah mengandung kalimat kompleks, ya. Yang dimana kalimat kompleks ini ada induk kalimat dan juga anak kalimat. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaan yang kedua adalah diksi atau disebut dengan pilihan Dan kata. Nah, katanya dipilih ya, atau kita itu biasanya penggunaan diksi ini sering kita gunakan ya, kalau misalnya kita membuat puisi biar menarik bahasanya. Nah, jadi diksi ini itu bahasa, kaidah kebahasaan ya, yang sering juga dipakai untuk membuat komentar atau tanggapan ya. Kemudian yang berikutnya, unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu rujukan, ya, kalimat rujukan atau disebut dengan referensi. Dimas, bisa kelihatan tulisannya Dimas? Di sini kelihatan di layar? Ya, Bu. Ya, bisa bacakan Dimas. Bisa, Bu. Rujukan atau referensi. Kaidah kebahasaan yang keempat dari tanggapan adalah rujukan atau referensi. Rujukan atau referensi ini memiliki fungsi untuk menguatkan argumen yang disampaikan oleh penulis. Rujukan atau referensi juga dapat digunakan untuk mendukung informasi atau tanggapan yang disajikan kepada pembaca. Nah, Bu. Iya, terima kasih Dimas. Jadi unsur kebahasaan yang terakhir itu adalah rujukan ya. Rujukan ini sama artinya dengan referensi untuk menguatkan pendapat kita ya, atau pendapat yang disampaikan oleh penulis atau kalimat pendukung gitu, begitu ya. Nah, dan yang berikutnya lagi di sini ada, nah, sesuai dengan indikator kita tadi, yaitu di sini nanti kalian sama kelompoknya nanti membuat rangkuman atau ringkasannya ya dari teks yang akan nanti Ibu berikan di dalam LKPD. Ada 4 langkah di sini ya untuk membuat atau menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama itu adalah apa Nova? Yang pertama, kalau kalian atau kalian mau membuat suatu rangkuman atau ringkasan, hal yang dilakukan yang pertama adalah Ya, Ibu. Yang pertama menentukan bagian-bagian teksnya, Ibu. iya. Maaf, Ibu, Selanjutnya agak sakit ini. iya. Ya, yang pertama menentukan bagian-bagian teks ya. Kemudian yang kedua
menelaah bagian-bagian teksnya. Bagian-bagian. Ya, yang ketiga, merangkum hasil telaah, Bu. Iya, baru yang keempat adalah Menyimpulkan, bisa, Bu. iya, kita Menyimpulkan. hasilnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat simpulan atau ringkasan bacaan ya. Nah, yang pertama harus menentukan bagian-bagian teksnya dulu, kemudian menelaah bagian-bagiannya juga, dan yang terakhir adalah merangkum hasil. Nah, dari unsur pembahasan yang telah kita pelajari bersama tadi, ada yang masih ingat tidak? Apa yang unsurnya tadi? Ada 3 tadi. Konteks. Teks, Yang kedua, terus Deskripsi. deskripsi, nah, penilaian. adalah penilaian. Penilaian ini apa yang diberikan oleh kita ya, misalnya tentang kekurangan atau tentang suatu kelebihan tentang sesuatu hal ya. Jadi kita bisa memberikan komentar tentang kekurangan atau kelebihan suatu karya orang lain. Nah, sampai di sini untuk struktur dan unsur kebahasaannya, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya. Iya. Oke. Nah, untuk ini kalian Ibu minta membentuk kelompok ya, karena kita orangnya ada orang ya, berarti nanti kalian membentuk kelompok. Nanti kelompok Hari jadi ketuanya ya di kelompok ya. Kalian membentuk kelompok untuk kita mengerjakan tugas bersama-sama. Kemudian kelompok yang kedua nanti Mariani ya. Iya, Bu. Dan yang kelompok ketiga nanti Amini. Sama seperti kelompok kita yang kemarin, orang-orangnya tidak usah dibawa dulu ya. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan buat kalian. Di dalam LKPD itu ada tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah bentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Ya. Saya buka dulu untuk tugasnya. Kelihatan sudah di layar? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini tugas kelompok kalian nanti. Nah, Ibu berikan suatu teks bacaan ya. Nanti kalian cari jawaban bersama-sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti mempresentasikan hasil dari pekerjaannya ya. Nah, ini yang kalian jawab bersama adalah, nah ini diskusikan dengan kawan kalian di sini. Yang pertama itu bisa kelihatan kan tulisannya ya. Soal yang pertama itu apa? Di layar kalian kelihatan? Nah, ini ada 2. Iya, Satu Bu, terlihat. ada kelihatan ya. Kemudian ada yang kedua, nanti kesimpulannya apa. Ya,
Ibu minta kalian bersama-sama mengerjakan tugas berkelompok. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan dengan Ibu ya. Silakan. Itu kenapa Dimas itu? Ngantuk? Dimas? Ya, Bu. Ya, kerjakan ya Dimas ya, Dan tugas kelompoknya membaca, Bu. nanti. Ya, sama teman-teman. Cari strukturnya, kemudian unsur kebahasannya seperti apa, dan buat kesimpulannya ya. Sayang. Sudah? Sudah apa belum? Kelompok Udah, lima? Bu. Bu. Kelompok hari? Ya, Bu. Kelompok Suwawan? Suwawan Bu. mengantuk ya? Iya, Bu. Sudah dikerjakan belum tugasnya? Sudah, ini proses, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang kumpulkan tugasnya ya. Ya, sudah, Bu. Ya. Nah, nanti Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Kelompok dari Dimas, siapa yang mau mewakili membacakan hasil diskusinya untuk yang nomor 1 ini? Bisa dibacakan hasilnya? Bisa? Oke, silakan. Konteks. Lanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK. Deskripsinya bagi siswa-siswa SMP khususnya murid kelas 9 pasti sudah mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Ya. Penilaiannya Ya, penilaian. 2, sama seperti SMA, SMK pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, yang nomor 3 ini maksudnya ya. Salah Ya, tulis nomor ya, 3. Roro. Ya, dari penjabaran tersebut dapat kita lihat bahwa siswa SMA lebih diuntungkan dalam memilih jurusan di perguruan tinggi dan siswa SMK lebih diuntungkan dalam menghadapi dunia kerja. Iya. Oke. Nah, perwakilan dari Mariani untuk penilaian ya dari teks tersebut ya. Kan tadi kan kalian menilai apa kekurangan dan kelebihannya. Silakan Mariani untuk membacakan hasilnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Hasil dari diskusi kami, penilaian 1. Namun, karena jurusan di SMA bersifat umum, murid SMA tidak menguasai suatu bidang ilmu secara spesifik dan tidak dituntut untuk melakukan praktik kerja pada bidang pelajaran yang dipelajari. Hal tersebut membuat murid SMA belum memiliki keahlian khusus untuk bekerja. Iya. Saya Ibu, terima kasih. Ya. Nah, kelompok Yunita, tolong lanjutkan. Kalian menjawabnya apa ya untuk nomor 2? Tolong dibacakan ya dengan nomor 3 Ya. ya. Nomor. Iya.
Namun, pembelajaran yang fokus pada suatu bidang membuat siswa SMK tidak leluasa memilih jurusan saat ingin melanjutkan pendidikan ke universitas. Karena bidang pelajaran yang dipelajari saat SMK bersifat khusus. Pilihan aman untuk diambil siswa SMK cenderung terbatas. Yang ketiga, apapun pilihan para siswa-siswi, yang paling penting adalah kesungguhan dalam menjalani pilihan itu dengan sungguh-sungguh. Semua cita-cita siswa-siswi akan tercapai. Iya. Itu, Bu. Oke, itu untuk jawaban yang soal yang pertama ya. Iya, Bu. Nah, ini jawaban yang nomor 2 ya, untuk unsur kebahasaannya. Amini, Ya, Bu. bacakan hasil kelompok punya kalian tadi ya, tentang unsur kebahasaannya yang pertama. Unsur kebahasaan pertama yaitu kompleks, dapat kalimat kompleks. Seperti yang sering kita dengar atau lihat, para siswa SMK seringkali menggunakan KL, praktek kerja lapangan, atau yang biasa disebut dengan istilah magang. Klausa utamanya atau induk kalimatnya yaitu para siswa SMK seringkali melaksanakan KL atau praktek kerja lapangan, atau yang biasa disebut dengan istilah magang. Itu, Bu, terdapat kalimat kompleks. Iya. Terima kasih, Amini. Nah, ini. Dimas, bacakan bagian konjungsinya ya. Baik, Bu. Konjungsi. Pengertian konjungsi penerang adalah kata sambung yang berfungsi menerangkan atau menjelaskan. Konjungsi penerang antara lain bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah. Contoh konjungsi penerang bahwa, mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa setelah lulus dari SMK nanti kita tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Sudah, Bu? Diksinya, ya lanjutkan ya. Oh, diksi. Ya. Saat ini ada 2 lembaga pendidikan yang dapat dipilih oleh siswa-siswi SMP untuk melanjutkan pendidikan, yaitu SMA dan SMK. Rujukannya? Untuk rujukan, saat ini ada 2 lembaga pendidikan yang dapat dipilih oleh siswa-siswi SMP untuk melanjutkan pendidikan. Kata 2 lembaga merujuk pada SMA dan SMK. Ya, terima kasih, Dimas, sudah membacakan hasilnya. Nurul Fadilah. Nah, kesimpulan dari teks bacaan tadi apa? Tolong dibacakan hasil diskusi kalian ya. Iya, Bu. Jadi kesimpulannya, bagi siswa-siswi SMP, khususnya murid kelas 9, pasti sudah mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Saat ini ada 2 lembaga pendidikan jaringan ya. Ya. Innova bisa bantu membacakan hasil kesimpulannya. Ya, Ibu. Tadi sampai mana ya? Ya, Maaf. lanjutkan lagi dari awal aja, enggak apa-apa. Bagi siswa-siswi SMP, khususnya murid kelas 11, berarti sudah mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Saat ini ada 2 lembaga pendidikan yang dapat dipilih oleh siswa-siswi SMP untuk melanjutkan pendidikan, yaitu SMA dan SMK. Sama seperti SMA, SMK pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SMK yang sangat menonjol jika dibandingkan dengan SMA adalah murid SMK dididik untuk siap menghadapi dunia kerja. Dari penjabaran tersebut, dapat kita lihat bahwa siswa SMA lebih diuntungkan dan memilih jurusan di perguruan tinggi, dan siswa SMK lebih diuntungkan dalam menghadapi dunia kerja. Ya, oke. Tepuk tangan untuk semua ya.
karena sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik, kemudian juga sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, nah, ini nanti akan Ibu beri penilaian untuk pertemuan minggu depan, bisa Ibu bagikan hasil kerja diskusinya. Ya, nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menurut kalian? Iya, Bu. Bisa Paham, dimengerti, Bu. Jelas, Paham, Bu. jelas. Nah, bisa dipahami ya. Ya, nanti kalau memang nanti belum ini ya terlalu jelas, nanti bisa nanti kalian di rumah cari di Google untuk menambah pengetahuan kalian, cari di Google, share di Google, internet ya. Kalian bisa mencari lagi materi-materi penunjang kita hari ini ya, untuk memperdalam ilmu pengetahuan kalian. Karena kan di sekolah kita ini waktunya terbatas ya. Iya, Bu. Iya. Ya, mungkin ada yang mau memberikan komentar tentang kegiatan kita hari ini, ada? Atau mau memberikan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana? Pelajaran hari ini saya paham, Bu, bagaimana memberikan tanggapan. Harus bicaranya yang sopan. Ada strukturnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Benar, terima kasih. Ya. Jadi diingat ya, kalau kita berbicara itu harus yang sopan ya, walaupun dengan kawan kita sendiri ya, dijaga omongan kita yang baik ya. Nah, ini saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Pesan Ibu, kalian tetap belajar di rumah. Dan harus semangat untuk sekolah ya. Jangan kendor semangatnya biar cita-cita kalian tercapai. Amin. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kembali Ibu minta ketua kelasnya tadi untuk memimpin kita dalam doa. Mas, Ya. Dimas Ya. itu. Dimas ya. Ya, Bu. Silakan Dimas. Baik, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya. Selamat siang semuanya anak-anak, hati-hati di jalan ya. Selamat Siang, Ibu. Jalan. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Berapa menit Ibu melaksanakan kegiatan berteaching itu? Harusnya 30 menit aja Pak. Saya nggak lihat jam tadi Pak. 30 menit. Gugup Pak. Jadi mencatat pukul 14.25. Coba Pak Wawan hitung 14.25 sampai pukul 15.12. Ya. Ibu menyampaikan pembicaraan A sampai Z dari pukul 14.25 sampai 14.58. Ya. Siswa mengerjakan tugasnya dari 15.28 sampai 15.10. Ya. Penutup 2 menit. Itu kalau dipresentasikan berapa yang punya, siapa yang punya kuasa? Pak Wawan? Iya, Pak. Kalau dihitung persentasenya, siapa yang punya kuasa dalam berteaching itu? Gurunya, siswanya? Gurunya, Pak, masih mendominasi, Pak. Gurunya, Pak. Gurunya. Saya tanya audien yang lain. Apakah menurut pendapat Anda yang terjadi selama dari pukul 14.25 sampai 15.12, siapa yang mendominasi pembelajaran? Gurunya atau siswanya? A atau B? Angkat tangan yang mengatakan A. Guru, B, siswa. A. Pak, A.
Lihat, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Terima kasih. Jadi ini bukan pendapat saya, tapi ini pendapat audien yang di sini adalah rekan-rekan Anda yang sesama guru, yang sesama mengikuti PPG ini, yang sudah juga mendapat pencerahan dari berbagai sumber, dari dosen A, B, C, D, guru pamung A. Apa yang harus Ibu lakukan? Ini yang pertanyaannya ke depan, itu apa yang harus dilakukan apabila terjadi hal seperti ini? Ya. Model pembelajaran BBL, Project Based Learning. Problem Based Learning, problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah, mengatasi masalah. Ibu malah membuat masalah. Masalah untuk diri Ibu. Itu masalahnya. Nah. Saya tidak saya tidak mengerti mau di kemana PBL-nya tadi itu, saya tidak mengerti mau kemana PBL. Ya. Seandainya Pak Suwawan, Pak Wawan, ya Pak, Bapak yang menyampaikan materi ini, apa yang harus Bapak lakukan? Pembuka apa saja? yang jelas pembuka itu ya kita memotivasi itu Pak, terus nanti mencamaikan materinya itu hanya garis besarnya saja di tampilan salin dia itu, bukan salin teks ya. Jadi anak-anak biar mereka berpikir seperti itu Pak. Ya. Kalau tadi kan masih salin teks ya, masih gurunya mendominasi kayak ya masih jauh lah kalau dari abad 21 Pak. Terima kasih ya. Bu Roro, apa yang Anda lakukan seandainya Anda jadi yang membicarakan, yang menyampaikan materi 3.8, apa yang harus Ibu lakukan? Tentang Ibu Selvi tadi tentang teks tanggapan ya Bu ya. Mungkin menampilkan teks dulu agar nantinya siswa itu bisa memperhatikan dulu, menyimak. Ini teksnya tentang apa? Tapi tidak jauh berbeda dikaitkan dengan KD, Bu. Ya. Pak. Terima kasih. KD-nya apa tadi, Bu? Tuntutan KD-nya apa? Bu Selvi ya? SMP ya. Artinya itu menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Menelaah struktur dan kebahasaan. Teks apa? Teks tanggapan. Teks tanggapan. Teks tanggapan, Bapak. Yang Ibu lakukan tadi apa? Siswanya menelaah kah? Atau Ibu yang menelaahnya? Saya, Pak. Nah itu kan. Jujur loh. Siswanya tidak ada menelaah. Karena Ibu yang sudah menelaah. Sampai-sampai Ibu berani menyampaikan di sana, saya tadi tidak ada membuat memoto. Dari sini ada foto saya lihat tadi. Ibu mengatakan ada sampai pengertian menurut berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI dapat diartikan sebagai suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat kritik, komentar, dan lain sebagainya. Beraninya Ibu membuat penjelasan tentang apa itu teks tanggapan, padahal bukan itu. Yang dibahas adalah menelaah struktur, menelaah teks kebahasaan, bukan di sana menjelaskan pengertian teks tanggapan. Ini yang perlu diwaspadai oleh Bapak dan Ibu, jangan sampai salah arah dari tuntutan KD. Ya. Paham Bu Selvi ya? Iya Pak. Ya. Nanti saya belajar lagi. Makasih sarannya Bapak. Ya, jadi ke depan itu rekan-rekan guru yang lain harus memiliki konsep bagaimana manajemen waktu. Kalau diminta dalam kesempatan ini 30 sampai 35 menit, anggap saja itu dibagi 2 dari kesempatan dalam kegiatan normal 2 kali 40 menit. Yang awalnya 10 menit, jadikan 7 menit pembuka. Yang ingin dilihat kami di sini, apakah materinya? Bukan materinya yang kami lihat. Tapi perilaku Bapak dan Ibu pembuka apa? Inti apa? Penutup apa?
Di sini kita bukan belajar tentang materi pelajaran teks. Tanggapan, bukan struktur tanggapan, bukan itu yang kita pelajari saat ini. Tapi bagaimana Bapak dan Ibu menempatkan diri berperilaku sebagai guru abad 21. Sepakat kan? Sepakat ya? Kita bukan belajar materi kebahasaan, bukan membicarakan tentang struktur teks tanggapan, bukan itu. Yang kita ingin kuasai di sini adalah perilaku guru, bagaimana menempatkan diri di PBL dan PJBL. Betul? Betul, Pak. Nah, ini yang harus dipahami kembali ya. Perilaku Bapak dan Ibu dari kebiasaan lama dominasi beralih menjadi fasilitator. Pembelajaran awalnya berkonsentrasi pada guru, sekarang beralih kepada peserta didik yang menyelesaikan masalah. Ini tanda petik konsep utamanya itu. Ya. Kita berharap Bapak dan Ibu melakukan transformasi perilaku dari mendominasi menjadi fasilitator. Yang mendominasi kegiatan belajar adalah siswa atau peserta didik. Kemudian tadi juga Ibu dalam hal penguasaan bahasa Indonesia saya lihat ada kata bagi, memulai kalimat baru tidak ada, karena itu harus sebenarnya sudah diedit. Kemudian tidak ada konsistensi antara murid dengan siswa-siswi. Ya, jadi teks yang ada itu sebenarnya sebelum dipaparkan di ruang ini, di room ini harus diedit dulu. Kata bagi tidak ada memulai kalimat. Kata karena tidak ada karena tidak ada. Karena itu sebenarnya bukan sesuatu yang bagus untuk diterapkan. Demikian tanggapan saya. Mohon tanggapan yang lain. Bu Nurul. Bu Nurul ini ada dua media ya kata. Sambil kuliah ya Bu Nurul ya. Betul. Iya Pak. Iya, sama sih Pak tanggapannya tadi memang masih teacher center ya Pak. Ya. Jadi terlalu yang Bapak bilang bahwa yang kita sampaikan adalah PowerPoint gitu. Jadi memang memang idealnya adalah poin-poinnya saja sehingga nanti peserta didik yang terpantik untuk menanyakan itu apa, kenapa begitu sih Pak. Ya. Setuju dengan Bapak sih. Maksudnya memang ya semuanya mungkin karena gugup juga gitu kan, sama seperti saya kemarin jadi tidak maksimal. Tetap semangat Bu Selvia. Tapi yang jelas konsep utamanya adalah kegiatan fair teaching kita ini kami memotret, memantau perilaku Bapak dan Ibu dalam menerapkan PBL dan PJBL. Bukan mempelajari materinya, bukan mengamati materinya kami, bukan. Perilaku. Ya, perilaku penerapan PBL atau PJBL. Nah, itu tanda petik itu ditulis itu. Bukan kita berbicara materi di sini. Nah, materi salin dia ingat bahwa itu berupa poin-poin, bukan power text. Terima kasih. Untuk sementara break dulu ya. Kalau ada yang ingin menjalankan slotnya, silahkan dulu. Kita break 10 menit karena ini nampaknya ada berapa orang lagi Pak Wawan? Wan, ada berapa Wan? Masih ada 4 Pak. Herma belum Pak. Ya. Masih ada 4 Pak yang belum. Ada 4. 4 saja kali 30 berapa? 120 Pak. 120 menit. 2 jam. 5, berarti 5 kali 4 20. 140 menit. 140 menit bagi 2? 70. 70. Berarti kurang lebih 3 jam lagi kita ke depan. Sekarang sudah pukul 15, 16, 17, 18, pukul 6. Sore, maghrib kita selesai kalau gini. Ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa, piye itu. Gimana? Ya, silakan rehat dulu, nanti kita kembali ini pukul 15.30. 35. Ya, siap Pak. Siap, Pak. Silakan, rehat dulu. Ya. Makasih Bu Selvia ya, maaf ya. Iya Pak, nggak apa-apa, saya senang Pak.